Ini habis bekam ya, makanya ini ada. Nah, bekam itu kan termasuk sunnah Rasul, saya biasanya sebulan atau 2 bulan sekali untuk menjaga kesehatan. Tapi saya nggak ngomong soal bekam, ini soal sejarah yang dipalsukan. Ini saya angkat dari catatan maupun vlognya KBN Nusantara, Gusmar, yang nanti tautannya ada di deskripsi, bahwa beliau itu menghitung, kalau di vlognya itu ada 10 sejarah bermasalah gara-gara campur tangan Habib, oknum Habib. Kemudian beliau tambahkan juga bahwa ternyata kalau ditambah lagi menjadi 13 itu pembelokan sejarah oleh oknum Habib dari yang sejarah yang semestinya yang sudah disepakati oleh para akademisi. Yang pertama yaitu sejarah nasab mereka sendiri. Mereka mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Ternyata kan hari ini dibuktikan bukan dzurriyyat Nabi para Habib itu. Yang kedua, sejarah kedatangan mereka itu menurut si Taufik Segaf, itu Habib Taufik Segaf. Nanti kalau nggak pakai Habib nanti dimarahi si Gahar. Itu bahwa mereka para Habib itu datang ke Indonesia katanya mencetak ulama. Ya enggak, menurut Kiai Yahya Stakuf, ketum PBNU itu ya, para Habib itu datang ke sini ya cari makan, cari cincin Nabi Sulaiman, dan itu udah banyak yang bahas lah, dicari sendiri ya. Yang ketiga, sejarah berdirinya NU. Nah, kalau orang NU itu kan sejarah yang dipercaya itu kan versi yang diungkapkan oleh Kiai Asngat Syamsul Arifin kan. Nah, ini itu versinya Habib Lutfi lain lagi, dan itu dianggap versinya Habib Lutfi itu dianggap salah gitu. Yang keempat, sejarah makam Mbah Priyo. Mbah Priyo itu ya makam jadi-jadian kalau menurut Pak D saya, Kiai Raden Syarif Rahmat ya, Bekasi. Yang itu dicari sendiri lah. Yang kelima, sejarah Syekh Jumadil Kubro Semarang, ini juga makam jadi-jadian kan. Syekh Jumadil Kubro itu ya, yang di Semarang itu bukan makam beneran tuh, nggak ada yang dikuburkan di situ. Yang bikin kan juga oknum Habib itu. Yang keenam, sejarah berdirinya Jatman. Jatman itu organisasi tarekat di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang sekarang ketuanya Habib Lutfi. Dan sejarah menurut Habib Lutfi itu, menurut pengurus Jatman dan menurut standar yang sudah disepakati oleh para pengurus maupun pendiri Jatman, salah satunya yang kemarin diwawancarai oleh KBN Nusantara Ki Halwani, itu sejarah Jatman yang diungkapkan oleh Habib Lutfi itu salah, keliru. Yang ketujuh, sejarah bendera merah putih, ya katanya idenya ini itu ya, di googling nanti versi sejarawan yang benar atau versi oknum Habib, ya, lucu itu. Yang kedelapan, sejarah KRT Sumo Diningrat Jogja gitu, yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini juga dibantah oleh para akademisi sejarah gitu, dan para pakar sejarah dari keraton, masuk dari keraton Jogja. Memang sekarang ini banyak bermunculan makam-makam yang dikasih nama bin Yahya, padahal bukan. Yang ke 9, sejarah Wali Songo. Ada Wali Songo, mereka oleh beberapa oknum habaib itu diklaim sebagai Azmat Khan. Padahal Azmat Khan itu fiktif, nggak ada. Ya itu. Dan itu sekarang kan terbongkar juga kan. Jadi Wali Songo itu dzurriyyatnya Rasulullah, tapi bukan lewat Pak Alawi, bukan bermarga Azmat Khan, bukan. Yang ke-10, sejarah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, yang beberapa oknum Habib katakan Habib Utsman Mufti Betawi itu bukan antek Belanda. Padahal jelas-jelas semua sejarah versi Indonesia maupun versi Belanda juga mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu memang antek Belanda. Sejarahnya ya dianu sendiri bagaimana menyesatkan itu, membuat fatwa bahwa tarekat Qadiriyah Naksabandiyah di Banten itu difatwakan sesat oleh Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Yang 11, ini yang 10 tadi, 10 poin tadi sama ya dengan
vlognya Gus Mar ini ada catatan dari Gus Mar tambahan. Yang ke-11 yaitu sejarah nama Surabaya. Kemarin juga geger toh. Yang ke-12 sejarah rumah proklamasi yang diklaim sebagai milik Pahlawi. Yang ke-13 sejarah Pangeran Diponegoro yang disebut diklaim sebagai Habib. Ini dengar-dengar kabar juga ada rencana Sunan Gunung Jati mau dihabibkan, mau dipahlawikan ya, mudah-mudahan gagal. Itu ya begitulah. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kamu bisa berbohong kepada satu orang untuk selamanya, atau kamu bisa berbohong sekali kepada semua orang. Tetapi kamu tidak mungkin bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Ada ungkapan seperti itu ya di literatur barat. Saya lupa siapa, politisi mana, Amerika apa Perancis. Jadi itu ya. Ya, tapi ya enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa. Sebagaimana itu misalnya sekarang itu bukti kitab nasab, bukti kajian kitab nasab yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Osman membuktikan bahwa semakin dibantahkan ternyata semakin terbukti bahwa Pahlawi itu bukan dzurriyyah Rasul gitu. Dan bukti kajian sejarah yang dilakukan oleh itu Bagus Nurmogi maupun Kiai Nur Ihya Salafi Ampel Surabaya itu membuktikan mereka memang bukan dzurriyyah Rasul gitu. Dan juga kajian ilmu DNA yang dilakukan oleh Gus Fakih Wirohadiningrat itu juga menunjukkan bahwa mereka itu para Habib Pahlawi itu ternyata DNA-nya merujuk kepada Yahudi Askenesia ya. Jadi Yahudi ke-13, jadi bukan Yahudi yang 12 suku Yahudi keturunan Yehuda, Nabi Yehuda putra Nabi Yakub itu bukan. Ini jadi ada satu suku bangsa yang bergabung kepada beragama Yahudi menjadi Yahudi ke-13, ya, bukan keturunan Nabi Yakub, bukan. Yang sekarang juga bikin gara-gara juga di negara Israel itu Yahudi yang paling brutal lah. Ternyata DNA-nya sama dengan para Habib. Sama dengan Hitler, sama dengan Al Capone. Tokoh mafia legendaris. Ya ini faktanya nggak masalah. Toh pada akhirnya orang itu yang penting akramakum indallah atqakum. Tetapi ya bagaimana mau ngaku takwa, wong jujur menerima realitas saja nggak bisa. Sampai hari ini masih pede merasa yakin kalau keturunan Nabi. Setidak-tidaknya ya banyak oknumnya begitu. Saya di WA, aku keturunan Nabi. Loh, keturunan Nabi apa keturunan Yahudi? Ngaku-ngaku tanpa bukti gitu. Oh kamu mau pengen jadi ya Habib ya? Siapa bilang? Sorry ya nggak mau aku jadi Habib. Aku punya garis keturunan sendiri. Aku juga tes DNA. Kapan kalian tes DNA? Berani nggak? Dengar-dengar juga ada beberapa oknum Pahlawi yang sudah tes DNA di Indonesia ini. Dan hasilnya memang ya H+G. Allahumma rahmata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mati sayyidina Muhammad sallallahu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa membohongi kita, berbohong, apalagi atas nama Rasulullah, bukan golongan kita. Itu yang bilang Rasulullah.